Bab 20. Suara getah handphone Naura di atas meja samping tempat tidur. Naura melihat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Naura mengabaikan panggilan tersebut, namun sepertinya orang yang menghubunginya tersebut tidak akan berhenti sebelum Naura menjawab panggilannya. Dengan malas akhirnya Naura menjawab panggilan itu. "Assalamualaikum." "Halo," ucap Naura. "Naura Anastasia." Suara cempreng perempuan yang sudah bisa Naura tebak siapa orangnya. Hanya ada satu orang yang akan selalu menyebut nama lengkapnya atau memanggil Naura dengan nama Rara. Orang itu adalah Rihanna, sahabat Naura sedari kecil. Mereka bersama dari mereka duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tak sedikit orang menyebut mereka kembar saking leketnya, dan nama mereka pun mirip, yaitu Rara dan Riri. Naura dan Rihanna terpisah karena Rihanna dan keluarga besarnya pindah ke luar negeri saat mereka menyelesaikan bangku SMA. "Riri, aku sangat merindukanmu," ucap Naura dengan suara seraknya. No, jangan menangis, Ra. Harusnya kau bahagia karena aku sudah kembali. Jadi kita tidak akan berpisah lagi. Aku juga sangat merindukanmu," sahut Riri. "Aku menangis karena aku sangat bahagia, Ri. Oh ya, kenapa selama ini kau tidak pernah menghubungiku? Aku pikir kau sudah tidak mau berteman denganku lagi," tanya Naura. "Ceritanya sangat panjang, Ra," ucap Riri mulai bercerita. Mereka melepas rindu lewat telepon hampir 2 jam lamanya, saling menceritakan setiap hal yang sudah mereka lalui selama ini. Naura juga menceritakan semua kejadian yang sudah menimpanya tanpa menutupi apapun. Riri adalah satu-satunya orang yang sangat Naura percaya. Tidak pernah ada yang disembunyikan antara mereka berdua. "Sudah dulu ya, Ra, baterai handphoneku sudah mau habis. Aku akan menghubungimu lagi nanti setelah aku sampai di kota," ucap Riri. Tak lama setelah mengakhiri panggilannya, Naura tertidur dengan sangat lelapnya. Bukan karena kelelahan, namun karena kelegaan dari hatinya. Setelah menceritakan semua keluh kesahnya kepada Riri, Naura merasa beban yang ada di pundaknya terasa lebih ringan, karena sedikit bebannya sudah terangkat. Lain Naura, lain pula Sean. Sampai jam 1 dini hari Sean belum dapat memejamkan matanya karena rasa rindunya kepada Naura. Sudah 3 hari sejak maminya menginap di sini, Sean jadi tidak bisa mendekati Naura, apalagi menyentuhnya. "Aku merindukan tubuhnya, aku sangat ingin menyentuhnya. Bagaimana ini? Rasanya aku bisa gila jika tidak dapat menyentuhnya. Terserahlah, aku sudah tidak dapat menahannya lagi," ucap Sean keluar dari kamarnya lalu berjalan menuju kamar Naura. "Kenapa aku malah jadi seperti pencuri di rumahku sendiri?" gumam Sean saat menyadari dirinya berjalan mengendap-endap menuju kamar Naura. Sean membuka pintu kamar Naura secara perlahan, lalu mengunci pintu kamar Naura dari dalam. Sean menahan salivanya saat melihat Naura tertidur hanya dengan menggunakan dalamannya saja. "Apa dia terbiasa tidur seperti ini?" tanya Sean dalam hati lalu mulai mendekati Naura. "Kau tertidur dengan sangat lelap, sedangkan aku tidak bisa tidur karena merindukanmu," ucap Sean mencium kening Naura. Sean membuka semua pakaiannya lalu mulai menaiki kasur dan berada tepat di atas tubuh Naura. Dengan sangat perlahan, Sean menurunkan celana dalam yang dikenakan Naura. "Maafkan aku sudah tidak bisa menahannya. Jack sangat ingin masuk ke dalam sangkarnya," ucap Sean mulai memposisikan senjatanya untuk memasuki Naura. Ucap Naura yang akan berteriak saat tersentak bangun dan melihat Sean sudah siap memasukinya. Namun belum sempat berteriak, mulutnya sudah ditutup dengan tangan Sean. Bab 21. Setelah ritual panas yang mereka lakukan, Sean merebahkan dirinya di samping Naura, tak lupa sebelumnya mengecup kening Naura. Saat Sean baru akan memeluk Naura, namun Naura malah bangkit dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Namun saat tangan Naura baru akan membuka pintu kamar mandi, suara Sean menghentikannya. "Kenapa kau selalu pergi setelah bercinta denganku, Nah? Kau bersikap seperti wanita panggilan saja," ucap Sean membuat hati Naura sakit mendengarnya. Namun harus tetap tegar karena itulah kenyataannya. "Aku hanya menuruti semua yang Anda katakan, Tuan. Dan benar seperti yang Anda bilang, aku memang tidak ada bedanya dengan wanita panggilan," jawab Naura berlalu masuk ke kamar mandi. "Apakah selama ini aku terlalu menyakitimu, Nah? Kau memperlakukanku dengan sangat baik, namun aku sadar perlakuanmu padaku hanya karena aku sudah membayarmu. Kau bekerja dengan sangat-sangat baik, Nah," gumam Sean setelah itu bangkit dari ranjang, kembali memakai pakaiannya yang berserakan di lantai, lalu keluar dari kamar Naura.
Hati-hati Mi, apa benar Mami tidak mau aku antar ke bandara? Tanya Sean. Tidak Sean, Mami tahu kau sangat sibuk dengan pekerjaanmu, jawab Mami. Ra, Mami titip anak nakal ini ya sayang. Sepertinya Mami akan merindukanmu. Kapan ada waktu, Mami pasti akan datang lagi, ucap Nyonya Lili memeluk Nora. Iya Nyonya, jawab Nora. Sudah saya katakan panggil Mami, bukan Nyonya. Saya sudah menganggap kau seperti putri saya sendiri. Kalau kau masih panggil Nyonya, berarti kau tidak menghargaiku, ucap Nyonya Lili. Baiklah Mi, hati-hati di jalan Mi, ujar Nora setelah mencium punggung tangan Mami. Saat akan masuk ke dalam mobil, Mami Lili melewati Sean dan berbisik di telinganya. Sean, Mami harap Nora bisa secepatnya menjadi menantu Mami. Mami sangat menyukainya. Untuk saat ini dia memang menantumu Mi, namun hanya sementara, jawab Sean dalam hati. Setelah mobil yang ditumpangi Mami Lili pergi, Nora kembali masuk ke dalam rumah disusul Sean yang langsung mengikuti Nora dari belakangnya. Apa ada yang Tuan butuhkan? Tanya Nora menghentikan langkahnya saat sadar Sean mengikutinya. Nah, apa kau tidak bisa untuk tidak memanggilku Tuan? Kau bisa memanggil Rehan dan Niko dengan sebutan kakak. Kau juga bisa mengubah panggilanmu pada Mami. Tapi kenapa denganku kau sangat menjaga jarak? Aku merasa kau sangat menjaga jarak denganku. Kau hanya melakukan semuanya sebatas atasan dan bawahan. Walaupun ini hanya kontrak, bisakah kita hidup normal seperti suami istri lainnya sampai kontrak ini berakhir? Tanya Sean lagi. Maaf Tuan, antara Anda dan saya memang hanya sebatas pekerjaan. Di sini saya orang yang Anda bayar dan Anda adalah orang yang membayar saya. Jadi dengan kata lain, Anda adalah atasan saya bawahan. Selama ini saya melakukan semua kewajiban saya dengan sangat ikhlas. Saya berusaha menjadi istri yang baik untuk Anda. Di samping karena pekerjaan saya, juga karena saya menganggap Anda suami saya. Entah Anda mengakui pernikahan ini atau tidak, namun di mata saya dan agama, Anda adalah suami saya. Tapi Anda tenang saja, saya tidak akan membawa perasaan dalam hal ini, jawab Nora. Kalau kau menganggapku suamimu, maka ubahlah panggilanmu padaku, kata Sean. Baiklah Mas, jawab Nora sedikit gugup. Sean yang merasa senang mendekat lalu memeluk Nora. Terima kasih, ucap Sean berlalu mengambil tas kerja. Nora yang masih terdiam karena ulah Sean pun tersadar saat mendengar suara mobil yang sudah meninggalkan pekarangan rumah. Kau pasti bisa menyelesaikan semua ini Ra, hanya tinggal 11 bulan lagi. Setelah itu kau bebas, gumam Nora. Bab 22. Hubungan Nora dan Sean mengalami perubahan yang sangat baik. Sean sudah terbiasa dengan kehadiran Nora. Mereka juga menjalani kehidupan berumah tangga layaknya suami istri pada umumnya. Bahkan Sean meminta Nora untuk pindah ke kamarnya dan tidur bersamanya. Sean juga sering memberikan hadiah kepada Nora, entah itu berupa bunga perhiasan atau barang lainnya. Sean sangat perhatian kepada Nora dan memperlakukan Nora dengan sangat baik. Namun sampai sekarang tidak pernah ada yang menyatakan cinta dalam hubungan mereka. Bohong kalau bilang masing-masing dari mereka tidak mempunyai perasaan sedikit pun setelah hampir 3 bulan bersama. Sebenarnya Nora sudah mulai sedikit menyukai Sean. Namun rasa cintanya kepada cinta pertamanya membuat Nora seakan menutupi hatinya untuk pria lain. Begitupun dengan Sean. Sean juga sudah mulai mencintai Nora. Namun hanya saja Sean tidak menyadari perasaannya tersebut. Sean selalu beranggapan bahwa perhatiannya kepada Nora adalah bentuk dari rasa terima kasihnya akan tubuh Nora yang selalu dapat memuaskannya. Apa jadwalku hari ini? Tanya Sean pada Dedi, sekretaris sekaligus asisten pribadinya. Di kantor Sean mempunyai 2 orang sekretaris, 1 orang perempuan bernama Dian dan 1 orang laki-laki bernama Dedi. Ada janji bertemu jam 2 nanti siang bersama direktur dari Wonder Group Tuan, jawab Dedi. Baiklah, atur pertemuan itu di restoran hotel saja, ucap Sean. Saat Sean sedang sibuk dengan pekerjaannya, ada panggilan masuk dari Jenny. Sean langsung menjawab panggilan tersebut. Halo, ucap Sean. Halo sayang, kemana saja kau belakangan ini? Kenapa sangat sulit untuk dihubungi? Kau juga sangat jarang mengunjungiku. Kau membuatku sangat khawatir Sean. Apa kau sudah melupakanku karena sudah bersama Jalang itu?
Tanya Jenny dengan berbagai pertanyaan. Bukan seperti itu, Jen. Belakangan ini aku memang sedang banyak pekerjaan. Maafkan aku karena telah membuatmu merasa diacuhkan, ucap Sean. Baiklah, kali ini aku akan memaafkanmu. Tapi kau harus janji jangan mengabaikanku lagi, kata Jenny. Iya, aku janji. Apa kau merindukanku? Tanya Sean mengalihkan pembicaraan. Aku sangat merindukanmu. Aku menghubungimu untuk memberitahu bahwa minggu depan aku akan pulang karena aku telah mengambil cuti selama 1 minggu. Aku sangat merindukanmu, jawab Jenny. Aku juga sangat merindukanmu. Cepatlah pulang, aku menunggumu, ucap Sean. Kalau Jenny kembali, bagaimana dengan Naura? Batin Sean. Di sisi lain, Naura dan Riri sudah janjian akan bertemu di luar. Cantik, ucap Naura bangga pada pantulan dirinya di cermin. Selama 3 bulan ini Naura hanya akan keluar rumah saat membeli keperluan dapur saja. Selebihnya Naura lebih memilih diam di rumah. Namun kali ini berbeda. Naura keluar rumah bukan untuk berbelanja kebutuhan dapur, tapi untuk bertemu Riri sahabatnya. Saat ini Naura menggunakan dress polos selutut tanpa lengan dan flat shoes berwarna hitam. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpikat dengan pesona Naura. Rah, kita ketemuan di restoran Hotel Cendana ya. Begitulah isi pesan dari Riri yang masuk ke handphone Naura. Dia pernah bilang untuk tidak ikut campur dalam urusan masing-masing. Sepertinya aku tidak perlu izin kepadanya. Aku akan pulang sebelum Sean pulang, gumam Naura lalu segera memesan taksi online. Sean yang sedang berjalan keluar dari ruangan VIP restoran bersama kliennya pun ikut menoleh saat mendengar seseorang menyebut nama Naura. Tidak mungkin dia berada di sini, batin Sean. Namun rasa penasarannya membuat Sean melirik ke sana kemari mencari sosok yang ada di pikirannya. Sial, ucap Sean mengepalkan kedua tangannya saat menemukan sosok yang dicarinya. Sean kesal melihat Naura yang begitu sangat cantik sehingga hampir seluruh pasang mata pria melihat kagum padanya.